Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni' dari Imam Al-Hajjawi. Masih dalam bab ghasab, pada akhir pembahasan ghasab. Taqra Syekh. وبقي وباقي جنايتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وباقي جناياتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترمة. Kemudian mu'alif berkata pada pembahasan akhir al-ghasab, wa baqiya jinayah, dan perbuatan jinayah yang lainnya, hadarun, tidak ada dhaman, tidak ada jaminan. Seperti seseorang yang membunuh, seorang yang menyerang atas dirinya, atau mematahkan mizmar, seruling, mematahkan alat musik atau seruling. Kemudian salibin, mematahkan salib. Wa aniyati dhahabin wa fiddah, demikian juga bejana dari emas dan perak. Dan aniyah khamrin, bejana atau khamr, dan yang selainnya ghair muhtaramah, yang tidak terjaga, terpelihara. Intaha. Naam. Bab intaha. Naam, sah. Alhamdulillah. Wa baqi jinayatiha hadarun. Sebelumnya mu'alif telah menjelaskan tentang bila hewan ternak melakukan tindakan yang merusak atau menyebabkan hilangnya harta orang lain. Sebelumnya sudah dijelaskan kalau umpamanya di bagian depan yang dirusaknya, umpamanya hewan ternak memakan yang di depannya atau menanduk dengan kepalanya di depannya, maka pemiliknya mengganti, memberikan jaminan kompensasi terhadap perbuatan dari hewan ternak tadi. Ya. Akan tetapi kalau di bagian belakangnya tidak, karena di luar kemampuan dari si pemilik hewan. Kemudian dan seluruh di luar hal tersebut, ya, maka pemilik hewan ternak tidak menggantinya, tidak memberikan kompensasi, karena memang pada dasarnya hadis Rasulullah mengatakan al-ajma'u jubarun, hewan ternak itu perbuatannya tentu tidak ada konsekuensi, ya, karena dia tidak punya akal, ya. Akan tetapi pemiliknya lah memberikan konsekuensi bila ada unsur kelalaian dalam menangani hewan ternak tadi. Begitu juga pada saat sekarang ini, selain hewan ternak, mungkin yang banyak kita lihat adalah manusia tidak berakal atau orang gila, di mana pihak keluarganya melepaskan begitu saja, ya, mungkin satu dan lain hal kondisi. Bila dia melakukan tindakan yang merusak, ya, umpamanya dia pukul anak-anak, atau dia lempar anak-anak, atau dia lempar mengenai kaca mobil orang, atau anak-anak main kemudian lempar kaca orang. Memang anak orang gila tidak berdosa. Akan tetapi tindakannya ini yang merusak, tetap harus ada kompensasi. Siapa yang bayar? Tentu nggak mungkin orang gila atau anak kecil ini yang bayar. Itu adalah pihak orang tuanya. Ya, pihak orang tuanya, atau kalau orang gila tadi adalah pihak keluarganya. Begitu juga hadarun, tidak ada kompensasi, tidak ada harus dijamin, harus diganti. Qatlis sha'ili alaih, seseorang membunuh sesuatu yang menyerangnya, baik yang menyerangnya itu adalah hewan ataupun manusia, ya. Bila memungkinkan menghindari atau mengecilkan risiko daripada penyerang. Artinya kambing menyerang.
ya, dan memungkinkan dia untuk tidak sampai membunuh kambing tadi. Cukup umpamanya dilempar dengan batu, kambing tidak mati, ya, seperti itu cukup. Tapi kalau kambing itu sebetulnya tinggal dia pukulin kayu ke sesuatu, bunyi, kambing lari, tapi kambing dikejarnya dengan pakai kayu sehingga kambing mati, ini akan ada jaminan. Begitu juga manusia yang melakukan tindak kesewenangan seperti umpamanya begal atau merampok menggunakan senjata, ya. Bila Anda memungkinkan untuk menghindari tindakannya, kejahatannya dengan yang lebih ringan, ya, umpamanya dengan melukai kakinya dia berhenti, selesai. Tapi kalau dia tetap melawan, ya, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, seseorang ingin mengambil hartaku, ya, dan atau ingin membunuhku, maka kata Rasulullah SAW, qatilhu, lawan, jangan dibiarkan lawan. Ara'aita in qatalani, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia membunuhku? Rasulullah berkata, anta syahid. Kalaupun kau meninggal dibunuh oleh begal tadi, engkau mati syahid. Ya. Ara'aita in qataltuhu, bagaimana ya Rasulullah kalau aku yang membunuh dia? Qal huwa finnar. Hadis ini berkata Muslim, Rasulullah mengatakan dia dalam neraka. Ya. Maka orang yang zalim tadi, Anda pada dasarnya kalau Anda membunuh orang dalam Islam itu membaik. Kalau dengan sengaja pembunuhnya masuk neraka, kemudian selain dia masuk neraka, ada sanksi di dunia dengan dikisos kalau disengaja. Kalau tidak disengaja, maka dia harus membayar qawad atau membayar diat dengan 100 ekor unta. Sekarang mungkin sekitar 4,5 atau 5 miliar nilai rupiahnya. Ya, seperti itu. Akan tetapi kalau dalam kasus ini di mana dia yang menyerang, Anda hanya membela diri, maka di dalam Islam, ya, Anda tidak ada konsekuensi apapun juga. Kemudian yang hadarun juga, sesuatu yang tidak ada konsekuensinya, tidak ada kompensasi, tidak ada penggantian bila Anda merusaknya atau menghancurkannya, adalah wa kasri mizmarin, yaitu memecahkan mizmar. Mizmar adalah seruling dan disamakan dengan ini seluruh alat musik. Ya. Namanya tentu Anda tidak mungkin masuk ke rumah orang, ambil serulingnya, ambil gitarnya, ambil organnya, kemudian Anda pecahin, tentu tidak mungkin. Dalam kasus umpamanya Anda sebagai seorang guru, kemudian anak membawa gitar sekolah, lalu Anda ambil, Anda pecahin, Anda tidak wajib menggantinya secara syar'i. Ya. Dan ini kesepakatan para ulama 4 mazhab. Jangan katakan, wah itu kan Hambali. Kan Ustaz kan pegang kitabnya Hambali Zadul Mustaqni. Tidak. Dalam Bahrul Ra'iq Ibnu Nujaym mazhab Hanafi mengatakan sepakat para ulama bahwa alat musik hukumnya haram bila dirusak tidak ada konsekuensi. Al-Qurtubi sebagaimana dinukil oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir, Qurtubi mazhab Maliki juga mengatakan, menukil ijma' para ulama sebelumnya bahwa alat musik hukumnya haram. Bahkan beliau menyampaikan bahwa pernyataan dari Ibnu Hazmi dari mazhab Zahiri, ya, yang bahwa beliau bahwa beliau mengatakan semua hadis yang mengharamkan alat musik palsu, kata Al-Qurtubi, ma'ruf Al-Qurtubi, penerang tafsir Al-Qurtubi, kata beliau ini ijma' yang batil. Secara ilmu ushul fikih juga ini perkataan Ibnu Hazmi ini batil karena dia menentang ijma' sebelumnya. Kalau
belum ada ijma, kemudian ada khilaf, iya ini khilaf dibenarkan. Tapi sebelumnya sudah ada ijma, lalu muncul generasi setelahnya mengatakan menentang ijma ini, maka pendapat ini tidak dianggap. Maka sering para ulama menjelaskan dalam hal ini Ibnu Hazmi berkata begini, tapi ijma telah ada. Artinya perkataan Ibnu Hazmi tidak dianggap kalau dia bertentangan dengan ijma para ulama. Dalam mazhab Syafi'i, jangan katakan tadi ini mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i juga sama. Al-Haytami menukil perkataan Al-Imam Nawawi dan Rafi'i yang mereka berdua menukil ijma' bahwa seluruh ulama mazhab Syafi'i mengharamkan alat musik tadi. Bila statusnya haram, bila dihancurkan, dipecahkan, maka tidak ada kompensasi atau kewajiban untuk menggantinya. Ya, seperti itu. Kemudian wasalibin dan juga salib. Ya. Salib. Tapi tentu kondisinya tidak seperti di negara kita. Ini kalau di negara Muslim, mereka tidak boleh, orang-orang kafir tersebut tidak boleh menampakkan syiar agamanya di hadapan umum. Tapi kalau di rumah dia, terserah dia. Karena orang Nasrani dibolehkan tinggal di dalam negara Muslim. Ya, kalau di rumahnya ada salib, di rumah Nasrani tadi, Anda masuk lalu Anda patahin, ini tentu dalam negara Islam pun tidak dibolehkan. Tapi kalau dia kemana-mana bawa salib di dadanya atau di tangannya, maka seorang Muslim ketika melihatnya boleh mematahkannya dan tidak ada konsekuensi harus mengganti. Ya, ini tentu kita berbicara dalam konteks negara Islam, bukan dalam konteks negara Indonesia sekarang. Itu ada hukum yang berlaku perundang-undangan di negara Indonesia. Wa aniyati dhahabin wa fiddah. Dan begitu juga bila Anda pecahkan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bejana tempat makan, tempat minum, piring, gelas, sekarang sendok yang terbuat dari emas, boleh dipecahkan. Tapi emasnya jangan diambil. Ya. Kalau Anda pecahkan kemudian, artinya kalau dia dalam bentuk piring emas, ya, harganya umpamanya 2 miliar. Karena ada nilai pembuatannya, ada nilai seninya, dan ada harga emasnya. Ketika Anda pecahkan, itu yang dinilai hanya emasnya saja. Kalau emasnya tadi beratnya umpamanya 1 kilo, Anda hanya wajib mengganti emas 1 kilo. Kalau umpamanya ada yang lepas, ada yang hilang, karena Anda pecahkan tadi, ya hanya 1 kilonya saja. Adapun nilai pembuatannya tidak wajib menggantinya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengharamkan makan dan minum dari bejana emas dan perak. Dan Rasulullah mengatakan, innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Orang yang makan dari minum dan makan dan minum dari gelas dan bejana emas dan perak, sungguhnya yang masuk ke dalam perutnya api neraka menyala-nyala. Ya. Wa aniyati khamrin ghairi muhtaramatin. Dan bejana khamar itu tidak ada nilainya. Khamar sesuatu yang haram. Dia bawa umpamanya dalam botolnya. Ya. Khamarnya tidak nilai. Dan karena tempat khamar itu adalah bejana, maka bejananya pun tidak ada nilainya. Anda tidak wajib menggantinya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah selesai. Dan ini kita membahas pembahasan tentang rasul. InsyaAllah nanti kita lanjutkan dengan syuf'ah insyaAllah. Jazakumullah khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Wandi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang telah memberikan penjelasan dan syarah dari poin terakhir bab al-ghasab, dan dengan demikian tuntas kita membahas satu bab muamalah dari muamalah syar'i terkait dengan hukum-hukum al-ghasab atau rampasan. Pendengar dan pemirsa Roja TV, kita berikan kesempatan selanjutnya bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung pada sesi tanya jawab ini untuk memperdalam pembahasan.
terkait dengan bab al-ghasab atau yang lain dari bab muamalah, kita berikan kesempatan di line telepon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum. Dengan siapa Umu di mana? Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah. Di mana? Dari hamba Allah. Baik, Umu, mohon maaf dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Baik, silakan langsung pertanyaannya. Baik. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau kita bekerja di bagian PLN, tapi sebagai supervisor administrasi dan pelayanan pelanggan, jadi di sana kan ada kita mengurus tentang pelanggan yang prabayar dan pasca bayar. Nah, jadi gimana yang dengan yang denda yang buat pasca bayar ini, apakah pekerjaan itu haram atau kita harus bagaimana gitu, Ustaz? baik. Itu saja pertanyaannya, Umu. Iya, baik, kita simak jawabannya via langsung. Riba dain ma'ruf di dalam masa jahiliyah. Riba ketika ayat riba diturunkan, orang-orang jahiliyah itu melakukan riba dalam beberapa bentuk. Yang dinukil oleh para ahli tafsir semuanya, di antaranya Ar-Razi dalam tafsir kabirnya mengatakan di antara bentuk riba seorang menjual barang, termasuk di sini jasa, dengan tidak tunai, dengan harga sekian. Dan bila terlambat membayar, dia mengatakan anzirni azrika, beri aku masa tangguh, akan aku tambah pembayarannya. Atau yang dikenal dengan sekarang denda keterlambatan. Dalam kasus yang ditanyakan tentang PLN menjual jasa listrik kepada masyarakat umum dengan cara tidak tunai, dipakai yang bentuk pasca bayar ya. Kalau yang prabayar tidak termasuk, karena ini tidak ada hutang di sini. Maka dipakai dahulu, setelah dipakai dibayar. Dan dalam persyaratannya ada klausa yang menyatakan bila terlambat pembayarannya pada tanggal ditentukan, maka akan ada pertambahan atau denda atau penalti. Maka ini tidak ada khilaf para ulama, karena ini memang riba yang dilakukan orang-orang jahiliyah ketika Al-Quran turun untuk mengharamkannya. Ini termasuk bentuk riba yang ada pada masa jahiliyah. Bukan riba bentuk baru ini, tidak. Ini riba dari yang dilakukan oleh orang jahiliyah di masa dahulu. Ya. Lalu bagaimana dengan orang yang ibu yang bertanya tadi, dia bekerja di PLN di bagian pelayanan konsumen. Yang jelas, selagi bukan dia yang membuat transaksi ini dengan para konsumen, ya, bukan dia mendatanganin ketika konsumen membuka akun atau membuka rekening atau membuka listrik untuk dipasang listrik di rumahnya, ada formulir yang diisi dan di sana ada ketentuan terlambat dibayar denda. Kalau dia bagian yang ini dan dia yang membuatnya, dia mendatanganin sebagai pihak yang menyetujui dari pihak kantor PLN dan nasabah dan terang nasabah, berarti tentu dia terkena perbuatan riba ini. Ya. Atau dia bagian yang menagih denda tadi atau yang mengurus denda tadi, ini tidak terkena, dia yang menagih riba dan mengurus riba tadi. Tapi bila dia di bagian yang lain tidak ada hubungan dengan ini, hukum asalnya boleh, wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Dan bila yang bertanya ternyata di bagian yang haram ini, tinggal minta pindah ke bagian yang halal. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair Ustaz. Demikian ibu yang bertanya, demikian jawaban Ustaz dan juga diberikan solusi. Semoga ini menjadi pencerahan buat yang bertanya dan yang lainnya, barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan yang kedua. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Dimas. Halo.
Bapak Dimas di Palu, mohon maaf Pak, kecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Jika monitor via telepon, silakan. Silakan Pak Dimas. Iya, saya bertanya ini Nah, tentang meminjam uang di bank tapi melalui DPKB motor itu bagaimana? itu saja. Bapak pinjam uang di bank jumlahnya sekian, Iya, kemudian dibayar sama dengan yang diterima atau berlebih. ya lebih karena ada bunganya itu. Bagaimana, Kalau nanti Pak? terlambat, nanti juga ada denda, penalti, denda keterlambatan yang harus dibayar. Iya, Ya, kita jelaskan Bapak. Baik. Jazakallah khair, silakan. Ya. Praktek lembaga keuangan itu sama dengan riba di masa jahiliyah. Dan tadi juga kita jelaskan keterangan dari Ar-Razi dan semua ahli tafsir. Tidak ada khilaf. Baik ulama tafsir, ulama hadis, apalagi ulama fikih, bahwa bentuk riba jahiliyah seperti itu. Seseorang memberikan pinjaman 100 keping uang emas. Dan dia harus mengembalikan lebih. Umpamanya 110. Kapan kau kembalikan? Tanggal sekian. Bulan sekian, tahun sekian. Kemudian bila terlambat pada tanggal yang ditentukan, yang berhutang ini mengatakan kepada yang pemilik dana, anzirni azirka. Beri aku masa tangguh, aku tambah lagi. Atau dikenal sekarang dengan penalti. Yang pertama dikenal dengan bunga, yang kedua dikenal dengan penalti atau denda keterlambatan. Ya. Ini seperti yang saya katakan di awal, orang jahiliyah seperti ini perbuatannya, dan Al-Quran turun dan disampaikan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa inilah yang diharamkan. Maka setiap Muslim artinya adalah tunduk kepada siapa kita? Kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Tentu tidak ada ucapannya kecuali dia akan mengatakan kami dengar dan kami taati Allah. Dan kami tidak akan melakukan lagi. Bila terlanjur melakukannya, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jal, bayar pokoknya, ya. Kalau bisa untuk tidak membayar bunganya, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya apa boleh buat, dosa bagi pihak bank tadi, bagi Anda, semoga diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Bapak yang ada di Palu, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fiik. Kita masih berikan kesempatan kembali via telepon. Baik, kita sapa kembali, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan Pak Nyoman di Depok. Pak Nyoman di Depok, silakan Pak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, Ustaz mau tanya tentang ini denda juga untuk PBB dan pajak mobil. Itu gimana hukumnya Ustaz? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertama, denda pajak mobil dan pajak PBB, pajak tanah dan bangunan. Ya. Pajak dalam Islam tentu tidak ada. Ya. Sebelum Islam sudah ada pajak, dan ketika Islam datang pajak diharamkan. Tapi kita hidup dalam konteks negara Indonesia, di mana negara Indonesia ya menerapkan pajak kepada rakyatnya. Kita sebagai rakyat, ya apa boleh buat. Tentu kita tidak akan bisa mendapatkan hak kita sebagai warga negara bila kita tidak membayarkan pajak ini. Maka kita pihak yang dizalimi tidak berdosa kita membayar pajak. Yang berdosa adalah pihak yang menarik. Ya, satu. Kemudian Anda sudah dizalimi, kemudian bila terlambat Anda membayar kezaliman tadi, akan bertambah kezaliman kepada Anda. Ya. Sama juga dengan permasalahan mendapatkan pinjaman riba tadi. Anda sudah harus membayar bunga riba, pinjaman, dan ini sudah dosa besar,
bila terlambat Anda membayar bunga riba dan pokok dan bunga ribanya, Anda dikenakan kezaliman yang baru, bertambah lagi denda keterlambatan. Ya. Kalau dalam masalah bunga riba bisa diatur, bisa dihindari. Tidak semua orang berhubungan dengan riba tadi. Akan tetapi kalau hal ini tentu semua warga negara yang memiliki tanah dan bangunan dan kendaraan, dia akan terkena kezaliman ini. Walhasil, agar Anda tidak berdosa ya dengan harus membayar denda keterlambatan, yang ini adalah riba. Yang pertama, Anda sudah dizalimi, ya Anda tidak berdosa. Tapi bila terlambat, Anda dikenakan kezaliman kedua lagi, Anda bertambah kezalimannya. Bertambah penzaliman terhadap Anda. Anda berdosa dalam hal ini? Tidak. Ya, karena untuk membayar yang pertama, Anda tidak berdosa, apalagi untuk membayar keterlambatannya. Akan tetapi, seperti yang saya katakan di awal tadi, konteks hidup di negara Indonesia tentu tidak demikian. Mereka tidak menganut mana yang adil dan mana yang tidak adil, tetapi apa yang mereka lihat contoh di negara orang, itu yang mereka terapkan di negara mereka. Ya, maka apa boleh buat agar Anda tidak terzalimi dua kali? Maka cepat sebelum waktunya bayarkan kezaliman yang pertama tadi agar tidak terjadi kezaliman dua kali. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian Bapak yang bertanya, barakallahu fiik. Baik, kami masih berikan kesempatan berikutnya di via telepon dalam pembahasan Al-Ghasab secara khusus. Bagi Anda yang baru bergabung, kita persilakan kembali untuk penanya berikutnya. Baik, halo. Silakan, sudah terhubung. Baik, silakan, halo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Sari di Riau. Silakan, Ibu Sari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ini ya, kita punya modal lain yang menjalankan usaha. Kita modali misalnya 100 juta Ustaz. Setelah itu dia membalikkan modal tersebut karena di dalam menjalankan usaha itu kan ada hutang pembelian barang gitu Ustaz. Jadi hutang itu kan dibayar dengan apa jualan itu, apa dagangan itu kan Ustaz ya. Jadi dia mau mengganti modal itu terhadap yang memodali ini tadi. Dengan penggantiannya dipotong hutang yang dia bayar itu Ustaz. Gimana Ustaz? Sebentar Ibu, ini pemberian modal atau meminjamkan uang? Kita punya usaha gitu Ustaz, orang lain yang mengendalikannya. Anda punya usaha, orang lain yang mengelola. Ya. Terus orang yang lain mengelola tadi, kenapa? Dia mengembalikan apa? Mengembalikan modal yang kita modali pertama tadi. Anda, tapi ini usaha Anda kok dia mengembalikan? Anda jual ke dia atau apa? Ada sesuatu yang terjadi Ustaz, jadi dia mau mengembalikan terhadap tanah, modal. Maaf Ibu, saya belum jelas. Saya ulangi dari awal. Ya, ada suatu usaha sudah berjalan, begitu? Ya. Kemudian diserahkan ke pihak lain untuk dikelola, begitu? Iya. Bukan untuk dijual, dan dia pun tidak mau beli usaha ini, hanya mengelola saja. Waktu itu Ustaz, suami anak yang ada suami anak itu, saya mengelola. Setelah suami anak tinggal. Kalau Umu terputus-putus, mungkin diulang kembali. Ada feedback juga ya. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya Umu. Kurang jelas. Waktu dia melanjutkan usaha itu, suami anak ada, sama suami anak itu. Jadi setelah suami anak meninggal, dia mau mengembalikan modal tersebut. Sebentar Ibu, sebentar. Ini usaha sebelumnya milik suami atau milik berdua atau bagaimana? Milik berdua Ustaz. Saham berapa persen suami Anda, berapa persen dia? Waktu itu belum ada perhitungan lagi Ustaz. Bukan perhitungan, saham. Saham itu artinya
modal untuk mengelola tadi, untuk membangun di awal kan ada uang yang dikeluarkan. Ya, Ya, berapa suami Anda, berapa dari teman suami Anda ini? kalau semuanya suami Anda yang memodali Ustaz. Jadi Berarti dia nol modalnya. nah, dia modal tenaga aja Ustaz itu. Suami Anda ikut mengelola juga dan dia juga ikut mengelola. Tidak. Ya, sebentar. Kesepakatannya sebelumnya bagaimana? Dengan digaji tetap atau dengan bagi hasil? Antara suami Anda dengan dia. Biasanya bagi hasil Ustaz. Ya, berapa dapat buat suami Anda sekian, buat dia sekian persen, begitu kan ya? Ya, Ya, berarti ini sampai sekarang suami Anda wafat, ini usaha milik suami Anda, dan karena dia wafat menjadi wariskan kepada ahli warisnya. Istri ya Ustaz. Istri dapat, anak dapat, bapak ibu dari suami Anda dapat juga. Jadi sebagai pemilik. Terus, si pengelola ini ingin mengambil alih, gitu. Ya. Berarti dia ingin beli. Ya, mengembalikan, tapi dikembalikannya dengan modal ke yang pertama Ustaz. Jadi Dia tidak bisa mengembalikan modal. Ini kan usaha bukan milik dia. Yang bisa dia lakukan, dia beli usaha ini. Kepada siapa dia beli? Tentu kepada pemilik. Pemiliknya siapa? Ahli waris. Ya. Bapak dan ibu dari suami Anda masih hidup atau sudah meninggal? sudah meninggal. Istri Anda, anak-anak ada berapa orang, laki perempuan? Anak ada 3 orang, 2 laki, 1 perempuan. 2 laki, 1 perempuan. Maka ini usaha 1/8 milik Anda sebagai istri, 7/8 milik anak-anak. 2 laki, 1 perempuan, 5. Ya, yang 7 dibagi 5. 5 dikali 8, 40. Ya, 5 dikali 8, 40. Anda memiliki 5/40. Kemudian masing-masing anak laki-laki memiliki 14/40 dari saham itu. Anak perempuan memiliki 7/40. Jelas? Kalau dia ingin membeli, tentu bukan dengan modal awal. Tentu dengan nilai usaha saat ini. Dia tidak bisa dia mengembalikan begitu saja. Ini bukan usaha milik dia. Kecuali kalau itu dia lakukan, berarti dia melakukan ghasab atau merampas. Masya Allah. Ya. Tapi Ustaz, itu telah terjadi Ustaz. Jadi dia mengembalikan modalnya awal, jalankan usaha itu sesuatu ada kesulitan, ada penyebab itu. Mohon maaf, Umu terputus-putus. Diulang kembali bagian akhirnya. Sudah terjadi, anak-anak Anda sudah balik berakal atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum Ustaz. Yang balik, yang belum berapa orang? Yang balik 2, yang 1 belum. Yang belum laki atau perempuan? Laki sama perempuan. Kok 2, 1 belum, kok laki sama perempuan? Yang sudah balik 2 orang, Umu? Yang sudah balik 2 orang, laki sama perempuan. Yang belum balik laki. Yang belum balik laki. Ya. Yang saham anak yang belum balik ini tidak bisa dijual. Yang menjual, menyerahkan, yang menerima transaksi itu siapa? Anda, ibunya? Dengan si yang pengelola tadi? Iya, jadi dibikin orang tuh kayak gitu Ustaz. Jadi dibayar sama anak. Jadi waktu menjalankan usaha itu kan ada hutang dagang itu Ustaz. Jadi dipotongnya sama hutang itu. Misalnya di juta, jadi dia kembalikan sama anak 80 juta gitu Ustaz. Kalau lebih berat, yang anak Anda yang berdua yang sudah balik setuju? setuju nggak setuju lah Ustaz. Tapi Kenapa setuju nggak setuju? Ini kan haknya dia. dia tidak setuju. Tetapi keadaannya maka harus begitu. Bagaimana terus? Saya tanyakan, ya, ibu hanya memiliki 1/8 dari saham usaha tadi, yaitu 5/40. Yang besar sahamnya anak laki-laki yang sudah balik ini, yaitu 14/40. Anak perempuan 7/40.
Kalau mereka berdua tidak rela, ibu tidak bisa menjualnya begitu saja kepada si pengelola tadi. Kecuali mereka setuju dan mengikhlaskan, karena namanya jual beli antara din saling redha. Yang saling redha itu adalah pemiliknya. Adapun saham dari anak laki-laki yang belum balik, itu mungkin bisa ibu wakili untuk ibu jual atau segala macam untuk kebaikan anak tadi. Kalau ibu lihat itu adalah untuk kebaikannya dia. Jadi kalau perhitungannya misalnya dikembalikan, berarti dengan modal barang saat ini Ustaz jumlahnya gitu? Dengan harga jual saat itu, ibu. Bukan dengan harga modal dahulu. Umpamanya dahulu usaha modal awalnya 1 miliar. Sekarang usaha sudah berkembang, ada piutang, ada hutang, ada barang, ada brand apa merek dagang dan lain-lain. Ya. Kalau dijual sekarang harganya 3 miliar. Hutang ada 1 miliar. Berarti bersihnya 2 miliar. Bisa Anda jual ini dengan harga 2 miliar. Bukan dengan ketika waktu dibangun dengan modal 1 miliar. Dan begitu juga sebaliknya. Kalau modal 1 miliar dan qadarullah usaha tidak berkembang, tentu tidak bisa dijual dengan harga 1 miliar, malah di bawah itu mungkin. Demikian Umu, pertanyaan jawabannya. Tapi saya itulah ya Ustaz, anak tidak menerima seperti itu. Gitu. Sudah itu selama dia melakukan usaha itu Ustaz, berapa tahun kami pun tidak mendapatkan hasil apa-apa. Itu gimana tuh Ustaz? Kan tadi katanya sudah dijual. Nah dia setelah berjalan 4 tahun baru diambil alihnya sama yang mengelola. Gitu. Ya, selama 4 tahun tadi dia menzalimi Anda. Ya, dia hanya pengelola. Berapa kesepakatan dulu sebelumnya, kalau tidak ada perubahan kesepakatan berapa dibagi berapa, maka hanya itu yang halal untuk dia. Jelas Ibu? Ya, makasih Ustaz. Allah barik Masya Allah, fiik. barakallahu fiik. Dan dia ini berbahaya karena dia mengambil hak anak yatim. Karena ada satu yang belum balik. Nah, Ustaz. Itu pemilik saham 14/17, 14/40. Yang Itu terakhir. anak laki-laki yang belum balik tadi. Maka yang menzalimi tadi, ya, ini termasuk orang yang makan harta anak yatim. Ya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah mengatakan sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Ini jelas secara zalim. Ya. Maka yang mereka makan, kata Allah, adalah api neraka yang mereka masukkan ke dalam perutnya. Dan mereka nanti langsung terjun ke neraka akibat perutnya sudah dipenuhi neraka di dunia. Baik. Maka hendaklah bertobat pada orang-orang yang menzalimi orang lain, apalagi yang dizalimi adalah anak yatim. Baik, Ustaz. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Umu yang bertanya dan juga mungkin bagi yang lain. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Kami masih berikan kesempatan pertanyaan via telepon. Kita sapa penanya berikutnya. Silakan. Halo. Iya, sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Saya Amaullah dari Palembang Ustaz. Silakan, Pak. Silakan. Saya berdelapan saudara Ustaz. Kurang jelas. 8 bersaudara. 6 laki-laki, Ya. 2 perempuan. Pertanyaannya Bapak? Waktu orang tua saya yang laki-laki sudah meninggal Ustaz. Pertanyaan tentang waris ya, Pak? Ya, waris Ustaz. Terus? Jadi ayah saya waktu itu sudah meninggal, yang tinggal ibu saya sendiri. Waktu ibu masih hidup, ibu telah membagi warisnya Ustaz. Sudah membagi waris siapa? Waris bapak atau waris? Dibagi semua setiap anaknya Ustaz. Waris bapak. Iya. Terus? Semua anak dibagi ibu yang bagi karena ketidaktahuan ibu waktu itu dibagi semua. Setiap anak udah dibagi semua waris dan sudah dimiliki setiap anak yang sana dibuat sertifikat dan yang lain-lainnya ada yang sudah dijual. Nah, yang ingin saya tanyakan
cara pembagian ibu itu kan tidak menurut syariah, Ustaz. Ibu baginya bagaimana? Rata? Ya, suka-sukanya ibu aja. Terus? Ya, jadi ada yang dapat rumah, ada yang dapat tanah, dan ada yang lain-lain, ada yang berbentuk uang. Jadi waktu itu ibu sudah tua. Nah, sekarang ibu sudah meninggal, Ustaz. Yang jadi cara pembagian itu kami sampai saat ini jadi agak bingung, Ustaz. Apakah boleh kami menerima waris dari ibu kami itu, Ustaz? Baik. Karena ibu kami saat ini sudah meninggal dunia. Nah, semua harta milik bapak Anda atau ada juga harta ibu Anda? Nah, itu karena kami sebagai anak-anaknya kurang paham, Ustaz. Karena ibu sama bapak lah yang beli, nggak ngerti kami yang membeli ibu apa bapak, kurang paham, Ustaz. Baik. Ya. Sekarang kalau permasalahannya tinggal bertobat pihak yang menzalimi, yang mendapatkan lebih dari haknya. Ini di sini 6 anak laki-laki, 2 anak perempuan. 6 anak laki-laki, masing-masing 2 berarti 12 bagian, perempuan 2, 14. Maka anak laki-laki mendapatkan 2 per 14, 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 2 per 14. Anak perempuan mendapatkan 1 per 14, 1 per 14. Bila ada anak laki-laki yang mendapatkan lebih dari 2 per 14, berarti dia yang menzalimi, dia tidak bertobat kepada Allah, dan kemudian dia hitung nilainya sekarang berapa rupiahnya pada saat dia terima kelebihan tadi, dia kembalikan dalam bentuk uang, kembalikan kepada seluruh saudara-saudarinya yang mendapat kurang haknya. Bila perempuan mendapatkan lebih juga umpamanya, dia harusnya 1 per 14, 1 per 14. Ternyata dia dapatkan lebih dari itu. Ya. Maka dia nilai berapa haknya dia, yang tanah tadi sudah atas nama milik dia, ini ternyata lebih dari 1 per 14. Bahkan umpamanya ini adalah sama dibagi rata, dibagi berarti menjadi dibagi 8. Berarti dia 4 per 14 yang harus dia kembalikannya. Dinilai tanah ini berapa, umpamanya harganya 140 juta. Dia keluarkanlah 40 juta, dia keluarkan 60 juta kepada saudara-saudarinya, kepada saudara-saudaranya yang mereka mendapati hak mereka kurang. Kemudian minta kehalalan dari mereka semuanya. Sekarang tinggal dikumpulkan saudara-saudari Anda tadi, bicarakan seperti itu. Ya. Jelas. Ustaz, saya ada mau tanya, Ustaz. Jadi di antara kami bersaudara itu ada yang sudah meninggal dunia, Ustaz. Kepada ahli warisnya dipanggil ahli warisnya, ada anak laki-lakinya, anak perempuannya dipanggil dan dibicarakan hal seperti tadi. Yang kedua, Ustaz, ada di antara waris tadi, Ustaz, sudah dijual sama saudara saya, Ustaz. Jadi gimana itu cara? Kalau dia miliknya kurang, tentu tinggal dia mendapat uang pertambahan. Kalau yang dia sudah dijual tadi, dia menerima berlebih dari haknya dia, namanya haknya dia 2 per 14. Ya, yang diakui oleh Allah dalam kitabnya. Tapi dia menerima lebih. Sudah dijualnya, dia hitung berapa kelebihan tadi, dia bayarkan. Kalau umpamanya yang lain mengikhlaskan, alhamdulillah. Nah, demikian Bapak. Ya, baik. Sudah jelas insyaallah. Oke, terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada pendengar kita yang bertanya. Barakallahu fiik. Dan semoga Allah mudahkan. Kita berikan kesempatan berikutnya masih di line telepon. Satu pertanyaan sebelum kami angkat dari pesan singkat. Kita sapa kembali penanya berikutnya. Halo. Silakan, sudah masuk. Iya, halo, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Saya dengan Umu Dean di Depok. Baik, kemudian dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya. Ya, silakan. Baik. Silakan Umu.
Baik. Wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya kan mendapatkan hadiah dari bank dan saya tahu itu memang haram ya, dan saya sudah minta bank itu untuk segala apapun, nggak mau ada bunga atau apa, dan disetujui oleh pihak bank. Nah, tapi pada kemarin itu saya mendapatkan hadiahnya itu berupa benda. Nah, benda itu harus saya apakan ya Ustaz? Apakah harus saya musnahkan atau harus saya boleh diberikan kepada orang lain gitu Ustaz? Benda ini berharga, Ibu. Bukan Ustaz, berharga dalam artian ya bisa digunakan seperti bentuk satu set teko dan gelas-gelasnya gitu. Iya, berarti ada nilainya kan? Iya, Kalau benar, Ibu mau pakai, nilai berapa harga pasarnya? Umpamanya harga pasarnya di internet Ibu lihat Rp200.000. Baik, Keluarkan yang Rp200.000, berikan kepada fakir miskin. baik Ustaz. Ya. Oke, jadi bendanya itu tetap saya pakai gitu Ustaz. Kan sekarang Ibu sudah beli. Oh iya, Masya Allah. Iya, baik Ustaz. Paham Ustaz. Ya. Syukran, jazakallah khairan, barakallahu. Allah barik fiik. Wa barakallahu fiik wa jazakillahu khair Umu. Ya, jazakillahu khair. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat pendengar dan pemirsa Jaya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ada travel umrah bekerja sama dengan refinancing syariah, menawarkan program umrah dana talangan. Biaya umrah 25 juta dan jemaah bayar DP 1,5 juta. Sisa dicicil setelah pulang umrah. Jika dihitung total bayaran lebih dari 25 juta. Dan jika qadarullah jemaah meninggal sebelum lunas, maka cicilan dianggap lunas karena jemaah diikutkan asuransi jiwa. Bagaimana praktek seperti ini Ustaz? Jazakallahu khair. Ustaz. Pertama, umroh dengan berhutang boleh atau tidak, bagus atau tidak. Ya. Kalaulah utang itu murni syar'i, ya, ini tidak dibolehkan. Tidak ada unsur ribanya, tidak dibolehkan berhutang untuk beribadah. Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mensyaratkan kepada manusia untuk melakukan ibadah haji dan umrah itu bagi yang mampu. Kalau dia berhutang berarti dia tidak mampu. Tidak diwajibkan dia memaksakan diri. Maka ini tidak dibolehkan. Bahkan semua para ulama bersepakat dalam kitab-kitab mereka, atau fikih mereka, bahwa sebelum dia berangkat umroh, dia harus melunasi hutang-hutangnya. Ya, sekarang dia berangkat umroh berhutang dahulu. Karena permasalahan hutang tidak gampang dalam agama Allah. Mana walaupun dia mati syahid, ya, maka terhalangi untuk masuk ke surga dengan sebab hutangnya tadi. Ya. Maka ini tidak seharusnya dilakukan seorang muslim. Seorang muslim itu kapan boleh berhutang? Ya, ikhwani, teman-teman yang punya bisnis, punya usaha, ya, carilah usaha yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak usaha yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla dan keuntungan yang berlipat ganda tanpa harus Anda masuk dalam area syubhat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Lihat, orang itu boleh berhutang. Rasulullah SAW kapan berhutang? Cuman 2 kali boleh berhutang, satu untuk kepentingan pribadi, satu lagi untuk kepentingan umat. Untuk kepentingan pribadi apa? Membeli makanan pokok, gandum. Bukan untuk pergi umroh. Bukan untuk mendapatkan rumah atau kendaraan. Makanan pokok yang kalau tidak ada tentu mati. Ya. Ini penting. Yang sifatnya sangat urgent. Boleh utang. Pun dengan tidak ada boleh riba. Ya. Dan ada harta untuk menutup hutang itu kalau dia wafat. Beliau membeli makanan pokok gandum dari Yahudi dan beliau gadaikan baju besinya. Sampai beliau wafat, itu belum terbayarkan, tapi dibayarkan dari
barang gadaiannya kepada Yahudi tadi. Ya. Kemudian kapan lagi beliau berhutang? Beliau berhutang ketika perang. Dengan membeli 1 ekor unta, dibayar nanti dengan hasil rampasan perang dengan 2 ekor unta. Itu beliau berhutang. Setelah itu tidak pernah diriwayatkan Rasulullah SAW berhutang. Dan beginilah seorang muslim hidup seharusnya. Ya. Dan Anda yang ingin berbisnis dengan cara yang halal ini, perhatikan ini. Lihat kalau dia umpamanya, harusnya bukan Anda menarik semua orang untuk berhutang kepada Anda dengan cara demikian. Ya, Anda mendapatkan keuntungan, tidak. Ketika ada yang ingin mengajukan, saya ingin umroh Pak, dengan cara hutang tadi. Anda lihatlah, cek, ya, apakah dia memiliki kemampuan, punya aset yang bisa dijual atau tidak. Ya. Kalau memiliki dan lebih dari kebutuhannya, memang dia wajib umroh. Apakah kalau ini umroh kedua, jangan terima. Ya. Sehingga Anda mendapatkan harta dalam berbisnis ini dengan yang halal dan terbantu orang beribadah dengan cara yang benar. Ya. Dan bagi yang umroh, untuk umroh yang kedua, haram bagi dia berhutang. Karena ini bukan suatu kewajiban. Bagi umroh yang pertama pun tidak baik dia berhutang karena Allah tidak mewajibkan kepada dia untuk melakukan umroh tadi karena ketidakmampuannya. Ya. Apalagi kalau ada unsur ribanya. Ya. Di mana dipinjamkan uang sekian oleh pihak keuangan kerjasama dengan travel umroh. Ya. Kemudian nasabah ini, jemaah umroh ini kemudian membayar dengan cicil dengan lebih besar, ini jelas adalah riba. Ya. Kecuali yang menjual, mereka jual beli. Bagaimana jual beli? Bisa jadi pihak travel langsung menjual kepada jamaah tadi dengan tidak tunai. Tapi tidak ada denda keterlambatan. Ya. Tapi tadi saya katakan di awal, ini tidak baik. Khawatir keuntungan Anda mengandung unsur syubhat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan yang bermanfaat bagi Anda yang bertanya dan bagi yang lainnya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya, masih terkait dengan pertanyaan yang pertama. Ustaz, terkait dengan hutang yang dimiliki oleh seseorang dan dia tidak bayar ketika di kehidupannya, apakah hutang yang belum dibayar akan ditagih pada hari kiamat dari hamba Allah di Sulawesi Barat? Bila dia tidak bayar di dunia dan tidak dibayarkan oleh orang lain, oleh keluarganya dan atau teman-temannya, dia bukan ditagih di akhirat, tapi dia bayarkan kepada orang yang dia berhutang kepadanya. Dia bayarkan bukan dengan rupiah, bukan dengan emas, tetapi dia bayarkan dengan pahalanya. Dia carilah orang yang dia berhutang kepadanya tadi. Kalau satu orang mencari satu orang dalam miliaran orang dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti ya kiamat didirikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tentu mencarinya hampir-hampir putus asa Anda, tapi tetap Anda akan mencarinya. Ya. Apalagi kalau berhutang ke banyak orang, bila itu dalam bentuk yayasan, bila itu bentuk milik negara, ya, maka tentu mencarinya akan membuat Anda susah. Itu kalau Anda punya pahala. Kalau Anda tidak punya pahala, Anda cari mereka untuk Anda ambil dosa mereka, Anda pikul. Ya. Maka hidup di akhir zaman memang godaan berat. Setiap saat orang menawarkan hutang kepada Anda. Baik melalui handphone Anda atau langsung orang-orang di sekitar Anda menawarkannya. Akan tetapi bila Anda ingat akan nasib Anda nanti di hari kiamat, jangan mudahkan diri Anda untuk berat nantinya di hari
pada saat pada mahsyar di hari pengadilan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jazakumullah atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya di Sulawesi dan bagi yang lainnya barakallahu fiik. Kami masih angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana menyikapi saudara yang mendengar dan menyimak berbagai pandangan dan pendapat dari para asatidzah terkait dengan permasalahan riba dan mengambil rukhsah atau keringanan yang menghalalkannya dengan klaim dan pendapat beda antara bunga riba dengan riba itu sendiri. Jazakallah khair atas nasihatnya. Nggak paham saya bunga riba dengan riba itu sendiri ada beda pendapat. Bagaimana ceritanya? Allah. Saya nggak paham, nggak bisa jawab. Adapun pertanyaan terkait dengan mengambil rukhsah dari ustadz atau dari asatidzah yang memandang bolehnya riba, Ustaz. Asatidzah yang merukhsahkan riba. Nah. Maksudnya dalam kasus apa ini asatidzah? Lain ini? sekarang. Wallahu alam, saya tidak bisa menjawab ya karena tidak jelas pertanyaannya seperti apa. Mengambil rukhsah memanfaatkan riba ya. Bisa jadi permasalahannya adalah Anda anggap itu riba, tapi Ustadz tadi mengatakan itu tidak riba. Ya, mungkin bisa jadi dia tidak mengerti kaidah riba, atau dia mengerti kaidah riba dan dia yang betul, Anda yang salah. Wallahu a'lam. Silakan pendengar yang bertanya mungkin diperjelas secara terperinci. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari hamba Allah terkait dengan harta rampasan, Ustaz, yang menjadi pembahasan pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah mengganti tanaman dan sawah yang dirusak oleh binatang peliharaan kita, yaitu berupa kambing, dan kami tidak mengetahui tidak mengetahui apakah dirusaknya pagi atau malam hari, karena biasanya kambing tidak kami masukkan ke dalam kandang secara khusus, Ustaz. Jazakallah khair. Kalau Anda tidak masukkan ke dalam kandang, berarti Anda tidak tahu siang atau malam hari. Kalau tidak tahu, hukum asalnya ini kerusakan sudah terjadi. Apakah siang malam hari, Anda butuh waktu berdasarkan hadis al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya. Ini hukum yang terjadi sudah ada kerusakan. Yang ragunya adalah malam atau siang hari. Ini bayar dulu. Ternyata malam hari, ya Anda minta kembalikan. Ternyata siang hari, Anda minta kembalikan uang. Jazakallah khair. Demikian yang bertanya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa tanggal 1 Muharram tahun ini, harta Ana sudah mencapai haul. Namun setengah dari harta dipinjam kakak. Dan sudah jatuh tempo namun belum dikembalikan. Sekarang harta yang saya pegang tidak mencapai nisab. Apakah saya tetap harus tunaikan zakat meskipun setengah harta masih sama kakak? Dilihat kakak Anda ini lancar pembayarannya atau tidak. Kalau dia lancar, ada hartanya, ada asetnya, ya, akan tetapi sekarang memang belum jatuh tempo, dia harus membayar, umpamanya dia pinjam 6 bulan. Sekarang baru berjalan 2 bulan, Anda sudah jatuh zakatnya, dan insya Allah 4 bulan lagi dia akan bayar. Tidak, tipe kakak tadi tidak suka melambatkan membayar hak orang lain. Ya, bila seperti ini, walaupun belum Anda terima, tetap Anda keluarkan zakatnya di 1 Muharram. Tapi Anda tidak pernah atau pernah meminjamkan kakak dahulu, tapi ketika ditagih agak molor. Kalau seperti ini tidak wajib Anda keluarkan di 1 Muharram. Nanti setelah 4 bulan lagi ketika Anda terima, baru Anda zakatkan. Ternyata umpamanya mundur dia bayar sampai 2 tahun. Harusnya kan zakatnya 2 kali. Tidak cukup ketika Anda terima, zakatkan saja 1 kali. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian, dan kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu, suami mau membeli emas 300 gram dengan harga 210 juta, Ustaz.
qadarullah menantu saya butuh uang tunai dan nanti dikembalikan dengan emas 300 gram katanya. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ini riba. Berarti suami Anda menantu ya. Iya. Suami Anda membeli emas dari menantu. Suami mau membeli emas 300 gram dengan harga 210 juta. Terus. Qadarullah menantu Anda butuh uang tunai. Iya, berarti suami Anda menyerahkan uang tunai kepada menantu. Ya. Dan menantu membayarnya dengan emas. Kan berarti jual tukar rupiah dengan emas. Di mana rupiah diserahkan sekarang, emasnya terima nanti 3 bulan atau berapa bulan lagi. Maka ini adalah riba. Maka kewajiban dari menantu Anda hanya membayar pokok uang rupiahnya. Bila dia bayar dengan emas, ya, maka harus dengan kurs pada saat itu berapa rupiahnya. Bukan emas pada waktu dia terima rupiahnya. Faham? Artinya dia pinjam umpamanya 100 juta menantu tadi. Waktu dipinjam tadi kursnya 700, berarti dapat umpamanya berapa? 70 juta lah, biar dapat 100 gram. Ya. Sekarang 100 gram sudah 100 juta. Kalau dia serahkan 100 gram, berarti ada riba 30 juta. Ya. Yang dia serahkan sekarang 70 juta, atau emas seberat 70 juta per saat itu berarti 70 gram, bukan 100 gram. Ya. Seperti itu boleh. Allah. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kembali kami berikan kesempatan satu pertanyaan terakhir via telepon. Bagi Anda yang ingin bertanya dalam bab al-WhatsApp secara khusus, kita persilakan. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Imron di Bandung. Silakan Pak Imron. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau bertanya Pak Ustadz. Silakan. Ya, saya ada punya hutang ke bank dan ke orang. Nah, kebetulan ada sedikit dana. Ini sebaiknya yang didahulukan lunasi yang ke bank apa ke orang ya Pak Ustadz? Dua-duanya sudah jatuh tempo atau belum? Kalau yang ke orang belum sih Pak Ustadz. Kalau yang ke bank sudah. Dan dua-duanya ada riba atau tidak? Kalau ke orang tidak ada riba Pak Ustadz, hanya ke bank aja yang ada ribanya. Yang riba diselesaikan dulu, kan ini dosa besar. Oh gitu ya Pak Adapun Ustadz. kalau yang ke orang tadi belum jatuh tempo, maka tidak wajib Anda bayar sekarang, apalagi dia tidak ada riba. Tapi kalau ada punya Anda jual aset Anda, tentu kalau Anda sudah mampu bayar, utang tidak boleh dilambatkan walaupun belum jatuh tempo. Anda tawarkan kepada dia, saya ada uang, boleh saya bayar sekarang, tentu lebih baik. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Satu lagi Pak Ustadz. Ya. Kalau misalkan mau pinjam uang untuk modal usaha, tapi kebetulan yang rekan itu non-muslim, menurut Pak Ustadz gimana ya? Asalkan uang tidak ada yang dipinjam, tidak ada pertambahan, boleh. Oh ya gitu ya Pak Ustadz ya. Kecuali Anda tawarkan kepada dia investasi kerjasama. Anda katakan, serahkanlah uang Anda kepada saya putar dalam bentuk usaha X. Ya, kalau untungnya kita bagi berdasarkan persentase, saya 60, kamu 40. Kalau rugi, kamu menanggung 100%, saya tidak menanggung. Kalau rugi, bukan karena kelalaian saya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dilakukan. Oh, ya baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair wa barakallahu fiik atas penanya yang terakhir. Semoga bermanfaat dan menjadi pencerahan bagi Anda dan kita semua. Dan ini menjadi pertanyaan kami terakhir sebagai ikhtitam, Ustaz. Ikhwani wa akhwati fillah, nikmat bagi kita
untuk mempelajari syariat Allah, karena dengan mempelajarinya tadi kita bisa diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal yang merugikan kita di dunia dan di akhirat, apalagi dalam permasalahan waris, ya. Karena yang terzolimi dalam permasalahan waris adalah orang yang paling kita cintai, saudari kita sendiri, saudara kita sendiri, anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Maka dengan mempelajari syariat Allah ini tidak ada kezaliman lagi, kemudian akan mengantarkan kepada kebaikan dunia dan akhirat dan kebahagiaan bagi pemilik harta dan yang menerima harta. Allahu li taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.